Oke, selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas? Pagi Terdengar, Pak, Pak. terdengar. Selamat pagi, Pak. Oke, Pagi. kita mulai ya kuliah hari ini. Kuliah hari ini merupakan kuliah terakhir ya untuk mata kuliah TKM 215 seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Gede ya. Kita akan agendakan ujian akhir begitu ya pada tanggal 9 Januari ya di hari Kamis ya karena tadi rentang tanggal untuk ujian akhir itu di rentang tanggal 6 sampai 10 Januari ya. Jadi kita agendakan seperti di jam kelas saja ya, tanggal 9 hari Kamis, mungkin nanti pukul 9 begitu ya mungkin ya, pukul 9 sampai pukul 12 ya, seperti ujian tengah semester yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Oke, untuk hari ini kita akan masuk materi terakhir ya. Di minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan materi optimasi ya, bagaimana cara kita melakukan optimasi, baik itu menggunakan satu variabel ya atau lebih dari satu variabel. Eh, Untuk hari ini kita akan masuk materi terkait dengan regresi nonlinear gitu ya. Nanti akan juga disertai dengan beberapa contoh soal dan juga nanti kalian akan diberikan satu contoh latihan soal yang dikerjakan gitu ya. Kemudian nanti kita akan bahas secara bersama terkait dengan solusi dari eh, latihan soal atau yang akan diberikan nanti ya. Oke. Jadi kita bisa melihat di sini ya terkait dengan analisis regresi. Mungkin kalian juga sudah pernah melakukan ya regresi-regresi linear begitu ya yang sering dilakukan pada saat mungkin di mata kuliah kalkulus gitu ya atau mata kuliah lain yang memang memerlukan analisis regresi begitu ya. Jadi secara garis besar nanti yang akan coba kita pelajari adalah bagaimana cara kita membandingkan antara pendekatan data-data eksperimen begitu ya. Nanti akan ada data eksperimen yang diberikan, kemudian nanti kita lakukan pemrosesan, kemudian kemudian kita melakukan perbandingan dengan mathematical modeling begitu ya. Jadi nanti ada pendekatan-pendekatan secara matematis ya, secara numerik, pendekatan-pendekatannya seperti apa, yang juga nanti akan dikaitkan dengan teori atau literatur ya. Nah, pada pendekatan modeling matematik ini nanti kita mengestimasi begitu ya, mengestimasi parameter-parameter yang akan kita perhitungkan gitu ya. Estimasi parameter ini yang nantinya akan kita coba bandingkan dengan pendekatan eksperimental ya. Jadi basisnya nanti kita ada tiga metode yang bisa kita gunakan begitu ya dalam mengestimasi parameter dan juga melakukan analisis statistik untuk regresi nonlinear ya. Jadi metode yang pertama itu nanti basisnya adalah kita membandingkan data eksperimen dan modeling matematik ya dengan menggunakan basis yang disebut dengan sum of square residual ya. Sum of square residual atau biasanya kita sebut sebagai penjumlahan selisih kuadrat gitu ya dari data eksperimen dan juga data modeling yang kita lakukan ya. Ini bisa disebut sebagai SSR gitu ya. Nah, nanti ini angka ini yang nantinya kita optimasi begitu ya. Optimasi dengan menggunakan goal-seek atau solver ya, tergantung berapa banyak variabel yang akan kita optimasi ya. Untuk kemudian nanti kita set gitu ya, objective functions SSR ini mendekati nilai 0 ya. Kemudian yang kedua itu adalah dengan cara linearisasi ya. Jadi linearisasi ini bagaimana caranya kita membuat nanti persamaan nonlinear yang akan kita evaluasi begitu ya ke dalam bentuk persamaan linear ya. Jadi kan persamaan bentuk linear itu secara umum bentuknya adalah Y sama dengan MX plus C gitu ya. Jadi di mana M ini adalah gradien, C ini adalah intercept gitu ya, Y dan X ini adalah merupakan variabelnya ya. Jadi nanti yang diharapkan adalah kita memiliki korelasi antara sumbu X dan sumbu Y-nya itu bersifat linear begitu ya garisnya. Ya. Nah, nanti bagaimana caranya kita melakukan transformasi persamaan non-linear menjadi linear. Ini
yang menjadi concern nantinya ya, yang perlu kita selesaikan. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan menggunakan bantuan MATLAB ya. Jadi nanti kita akan pelajari juga bagaimana caranya kita membuat MATLAB program ya. Nah, biasanya MATLAB program ini basisnya adalah gabungan antara eh, sum of square residual dengan proses optimasi ya. Jadi kita membandingkan data eksperimen ya. Ini basisnya adalah kita menggunakan data eksperimen versus modeling ya. Kemudian nanti kita lakukan optimasi gitu ya. Optimasi untuk mendapatkan atau mengevaluasi parameter yang kita hitung ya, yang kita akan tentukan ya. Jadi tiga cara ini yang nantinya akan kita lakukan begitu ya untuk menyelesaikan persamaan-persamaan non regresi linear gitu ya, untuk kasus-kasus yang berkaitan nantinya dengan teknik kimia pastinya ya. Oke, di sini disampaikan bahwa aplikasi dari matematik atau metode statistik ya untuk analisis eksperimental data dan fitting dengan mathematical models dengan mengestimasi unknown parameters of the model. Jadi nanti kita melakukan seperti biasa ya, kita melakukan atau membuat tebakan awal terlebih dahulu ya. Jadi kita harus memiliki initial guess. Kita menebak awal dulu parameternya, kemudian nanti kita optimasi ya. Ini kita gunakan terutama untuk metode satu ya. Metode satu ini kita melakukan optimasi terlebih dahulu terhadap parameter sehingga tebakan awal ini diperlukan gitu ya. Kalau linearisasi kita mendapatkan basisnya tadi ya, kita mengevaluasi nilai C dan M gitu ya, yang nantinya akan digunakan untuk mengevaluasi parameter, dan yang MATLAB program tadi basisnya hampir sama dengan metode yang pertama ya. Jadi membandingkan data eksperimen modeling dan kita melakukan optimasi parameter, entah itu menggunakan F-min BND atau F-min search ya, tergantung seberapa banyak parameter atau variabel yang akan kita optimasi atau yang akan kita tentukan. Ya, oke. Nah, di sini untuk regresi linear seperti yang disampaikan tadi ya, ini sudah sangat mungkin kalian sudah pernah melakukan ya pada saat tingkat 1 kalkulus begitu ya, atau mungkin pada saat SMA juga sudah pernah, di mana kita memiliki data di sini ya. Kita memiliki data variabel X, variabel Y yang nantinya kita plotkan begitu ya dalam grafik. Nah, ini kita sebut sebagai Y data ya. Jadi kita memiliki suatu nilai variabel Y berdasarkan data eksperimen ya. Jadi tabulasi ini adalah himpunan-himpunan data yang nantinya kita gunakan sebagai basis acuan ya untuk nantinya kita coba dekati dengan pendekatan modeling. Nah, bagaimana pendekatan modeling itu kita lakukan? Nah, di sini kita memiliki persamaan model ya, yang sifatnya itu adalah bersifat linear ya. Jadi misalnya kita memiliki berapa data? 8 data gitu ya, yang ditandai dengan tanda bulat biru ini ya. Nah, kemudian dari sini kita lakukan regresi linear ya. Jadi regresi linear kita bisa lakukan dengan menggunakan Excel ya. Nanti saya akan coba tunjukkan. Nah, dari regresi linear ini nanti akan didapatkan persamaan regresi linear ya, yang memiliki persamaan umum adalah AX plus B ya, seperti yang atau tadi MX plus C ya, sama saja ya. Nah, sekali lagi di mana nilai A di sini adalah gradien, jadi kemiringan ya, kemiringan dari garis yang kita tadi buat gitu ya untuk regresi linear. Sedangkan nilai B adalah intercept ya. Jadi intercept yang menandakan apa, nanti kita bisa mengevaluasi ya dari kedua nilai gradien dan intercept ini terhadap parameter yang akan kita evaluasi. Nah, X dan Y di sini adalah sebagai variabel ya tadi ya. X yang kita gunakan di sumbu X gitu ya. Y ini adalah untuk di sumbu Y. Nah, kemudian berdasarkan persamaan regresi linear ini, kita bisa mengkalkulasi begitu ya nilai Y untuk setiap nilai X ya. Jadi nilai Y-nya bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan regresi ya. Jadi kita nanti variasikan nilai X-nya, kita dapatkan nilai Y berapa ya dari persamaan regresi linear tersebut. Nah, setelah kita dapatkan nilai Y calculated-nya gitu ya, nanti kita buat yang namanya, ini metode yang pertama ya, kita buat selisih kuadrat dari
pendekatan dari data eksperimen dan juga data yang kita hitung ya berdasarkan tadi pendekatan linearisasi ya. Nah, di sini kita punya Y data dan Y calculated ya. Nah, di sini adalah selisihnya ya. Jadi selisihnya untuk setiap nilai ya. Jadi kalau misalnya saya punya tabulasi ya, biasanya ditabulasikan sebagai berikut ya. Saya punya nilai X, saya punya nilai Y data gitu ya misalnya ya. Saya punya nilai Y yang dihitung gitu ya. Nah, nanti saya punya di sini nilai dari SS, sum of square ya. Nah, misalnya saya punya di sini nilainya saya tuliskan misal saja ya ini ya 0 misalnya. Di sini adalah 1 gitu ya misalnya ya. Pada saat X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, ini 2,2 gitu misalnya ya. 3,1, 4, sini 4,2 misalnya ya. Nah, di sini saya punya sum of square-nya begitu ya. Jadi ini adalah pengurangan atau selisih antara Y data dan Y calculated dikuadratkan begitu ya. Nah, di sini selisih antara ini ya Y calculated dan Y data ya. Karena dikuadratkan sebenarnya akan sama saja ya karena tanda negatif atau hasil negatif jika dikuadratkan nanti akan bernilai positif ya. Jadi misalnya saya di sini punya Y calculated atau Y data kurang Y calculated ya 1 dikurangi 1,1 kemudian dikuadratkan. Saya punya 0,01 gitu ya. Di sini saya punya 0,2 dikuadratkan ya 0,04 ya 0,01 0,04 gitu ya misalnya. Oke, nah nanti dari penjumlahan-penjumlahan kuadrat selisih antara Y data dan Y calculated kita jumlahkan di akhir ya. Ini adalah nilai dari sum of square residual ya. Jadi penjumlahan dari selisih kuadrat antara data dan calculated ini kita sebut sebagai sum of square residual. Jadi kita tambahkan di sini dapat 0,5 0,1 ya. Nah, nanti nilai dari SSR ini karena kita harapannya itu adalah untuk bisa mendapatkan Y calculated dan Y data yang mendekati begitu ya. Jadi kita gunakan ini sebagai objective functions di mana nanti dari nilai dari Y calculated ini yang kita nanti optimasi ya. Jadi nanti biasanya ada parameter gitu ya, parameter yang kita gunakan untuk menghitung dari Y calculated ini ya. Nanti saya akan berikan contoh secara detailnya ya, tetapi intinya SSR ini adalah kita gunakan sebagai objective functions di mana nilai ini yang nanti kita optimasi begitu ya. Biasanya kita set gitu ya, ini sebagai objective function mendekati 0 gitu ya. Objective function di dalam Gossip atau solver ya, menuju nilai 0 atau minimum ya biasanya. Jadi harapannya SSR ini ya mendekati 0 gitu ya, karena kita tidak mau ada perbedaan antara pendekatan dari perhitungan dan juga pendekatan dari data eksperimen. Ya. Oke. Nah, kemudian di sini tadi ya, seperti yang saya sampaikan, bahwa untuk fungsi linear ya kita bisa tadi membandingkan sum of square ya. Sum of square adalah perbandingan dari Y data dan juga Y calculated yang dikuadratkan ya. Nah, ini Y calculated ini tadi kita dapatkan dari AX min B ya sebagai persamaan fungsi linear ya. Nah, di sini inti yang akan saya sampaikan adalah untuk analisis regresi ya, kita meminimasi gitu ya, meminimalkan lah gitu ya, meminimalkan nilai dari SS untuk setiap parameter ya. Jadi sum of square ini kita optimasi ke angka mendekati 0 atau minimum gitu ya, untuk kemudian kita dapatkan nilai dari parameternya ya yang akan kita evaluasi. Nah, kemudian jika fungsinya ini adalah bukan fungsi linear ya, ini pasti akan disulit gitu ya untuk bisa mendapatkan solusi yang eksak ya. Nah, oleh karena itu, kita di sini nanti akan melakukan optimisasi ya, metode optimisasi entah itu adalah variabelnya tunggal atau jamak gitu ya, lebih dari satu yang nantinya kita gunakan untuk bisa mendapatkan nilai sum of square ini mendekati nilai minimum atau mendekati nilai 0 ya. Nah, ini pendekatan yang nantinya akan kita coba lakukan.
Oke, kita masuk sekarang ke contoh ya supaya lebih mudah pemahamannya ya. Jadi di sini saya memiliki contoh di mana di sini ada persamaan Langmuir ya atau biasanya kita kenal sebagai isoterm Langmuir yang mengekspresikan hubungan antara absorpsi gitu ya, absorpsi dari molekul gas pada permukaan padatan ya. Nah, di sini dengan tekanan gas yang diberikan pada temperatur tertentu ya. Oke. Nah, di sini yang diminta adalah kita menghitung nilai dari alfa begitu ya. Jadi di sini diberikan ada rumusan begitu ya, theta sama dengan alfa dikalikan dengan P dibagi dengan satu tambah alfa dikali P ya. Dan di sini kita diberikan data tabulasi ya. Jadi sekali lagi data tabulasi yang diberikan di sini merupakan data eksperimen ya. Ini data eksperimen ya. Jadi di sini kita mengekspresikan sekali lagi nilai theta di sini adalah untuk nilai adsorpsi gas di pada permukaan padatan. P-nya ini adalah tekanan ya, tekanan dari gasnya ya. Nah, nilai alfa di sini adalah sebagai suatu konstanta ya yang nantinya kita akan evaluasi ya. Oke. Nah, pendekatan rumus yang disampaikan di dalam soal ini yang kita gunakan atau kita rujuk sebagai pendekatan dari modeling begitu ya. Jadi pendekatan untuk modeling, modeling matematik ya. Oke. Nah, tadi yang disampaikan kita akan coba bahas pendekatan ini dengan tiga approach ya, tiga metode. Metode yang pertama kita gunakan tadi metode sum of square residua ya, SSR ya. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya begitu ya? Tadi saya coba untuk simulasikan menggunakan Excel. Ya. Oke. Nah, di sini saya punya nilai P ya. Jadi nilai data eksperimennya kita masukkan terlebih dahulu ya di dalam Excel ya. Jadi kita punya nilai P, kita punya nilai theta berdasarkan data ya. Jadi saya eh, bedakan di sini ya nilai dari theta dari pendekatan data eksperimen yang bawah ya. Dan juga nanti kita menghitung nilai theta menggunakan rumus ini ya, pendekatan modeling matematik dengan catatan kita harus menebak nilai dari alfa ya. Jadi kan di sini alfa yang akan kita hitung ya, parameter alfa ya. Jadi alfa ini yang nanti kita tebak ya. Tebakan harus ada tebakan awalnya. Di sini saya contohkan nilai alfanya saya tebak 0,5 ya. Jadi setelah kita masukkan nilai P data eksperimen ya dan juga theta dari data eksperimen, kita hitung terlebih dahulu nilai theta berdasarkan modeling matematik dari rumus tadi ya. Jadi rumusnya adalah alfa dikali P per satu tambah alfa dikali P untuk mendapatkan nilai theta berdasarkan modeling matematik ya. Jadi saya tuliskan di sini sama dengan nilai alfa tebak ya. Saya tebak tadi 0,5, kita tambahkan dolar ya supaya nanti pada saat saya drag selnya tidak pindah begitu ya. Alfa dikalikan dengan P ya. Jadi P untuk data eksperimen dan P untuk modeling matematik itu sama karena tadi kita ingin membandingkan ya parameter theta value pada tekanan yang sama ya pada kedua parameter tersebut ya. Oke, alfa dikalikan P dibagi tadi satu ditambah ya alfa dikali P ya. Alfa saya buat dolar ya kali dengan P. Oke. Nah, ini bisa saya langsung drag ya. Jadi pastikan apa nilai alfa sel alfanya tidak bergeser ya. Biasanya kalau kita tidak menggunakan nilai dari apa alfa tidak menggunakan dolar begitu ya pada saat kita lakukan drag pasti dia akan bergeser ke bawah ya.
Nah, sedangkan untuk P-nya jangan diberikan dolar gitu ya, karena kan kita pada saat mendrag P-nya ingin menyesuaikan begitu ya dengan baris yang sama begitu ya. Jadi tidak tidak sama untuk setiap barisnya, untuk setiap nilai P ya. Tapi untuk alfa ini karena tadi sebagai konstanta ya, maka nilainya akan sama. Oleh karena itu saya beri tanda dolar ya. Oke, nah setelah kita dapatkan nilai dari theta berdasarkan rumus tadi ya, modeling matematik, baru kita menghitung sum of square-nya ya. Sorry, ini sum of residual ya, sum of square residual ya. Di sini adalah tadi apa? Selisih kuadrat gitu ya, selisih kuadrat dari data dan juga calculated ya. Jadi ini dikurangi dengan calculated, kemudian dikuadratkan ya. Oke. Nah, ini adalah penjumlahan dari semuanya ya. Jadi setelah kalian buat tadi ya selisih selisih kuadrat dari data dan juga eksperimen, di bagian akhir di sini adalah penjumlahan dari nilai-nilai tersebut ya yang sudah kita hitung berdasarkan variasi tekanan tadi ya. Jadi kita sebut ini sebagai sum of square residual ya, SSR. Nah, nilai ini yang nantinya kita optimasi. SSR ini kan harapannya adalah mendekati nilai nol atau minimum begitu ya. Karena tadi harapan kita adalah nilai theta dengan pendekatan data dan juga nilai theta dengan pendekatan modeling matematik nilainya diharapkan tidak jauh berbeda atau sama begitu ya. Oke, sekarang kita gunakan fitur goal-seek atau solver ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan goal-seek, saya ingatkan ya, kalau goal-seek ini bisa kita gunakan jika kita mengevaluasi hanya satu parameter dan hanya memiliki satu objective functions ya. Nah, kalau solver kita bisa mengevaluasi secara simultan ya untuk lebih dari satu variabel dan juga kita memiliki lebih dari satu set objective functions ya. Nah, di sini kita menggunakan goal-seek ya, tapi menggunakan solver juga bisa ya. Jadi solver ini bisa digunakan untuk mengevaluasi satu variabel juga bisa ya. Jadi ya kita gunakan solver saja ya. Yang belum ada solver bisa nanti menginstall ya. Jadi ada di file, options ya, masuk ke add-ins, ada di bagian home add-ins ya. Nah di sini, eh sorry, bisa di bagian sebentar. Excel. Excel add-in ya. Nah, di sini ada solver add-in. Ini yang harus di checklist ya. Jadi supaya fitur solver nanti muncul di toolbar data. Oke, setelah masuk, nah di sini kita set objektifnya ya. Jadi objektif functionsnya itu adalah SSR, yang kolom SSR ya, $E, 14 ya. Kita set menuju nilai minimum atau value of 0 ya. Ini sama saja harusnya hasilnya ya. Dengan merubah variabel sel yang mana? Kita rubah variabel selnya adalah nilai alfa ya. Jadi nilai alfa itu berada pada sel $C, $1 ya. Nah, kemudian di sini adalah ada columns atau kotak gitu ya, subject to the constraints. Jadi kalau misalnya ada syarat-syarat lain gitu ya. Misalnya kita ada syarat misalnya ya, ada suatu nilai yang misalnya tidak boleh bernilai nol atau bernilai lebih dari nol begitu ya. Nah, ini bisa ditambahkan nanti subject to constraints ya. Jadi ini akan dipertimbangkan atau akan diperhitungkan nanti pada saat kita melakukan optimasi parameternya ya. Jadi misalnya kita bisa memasukkan di sini add begitu ya. Cell reference berapa, nilainya harus sama dengan berapa gitu ya, atau lebih besar sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam constraint ya. Nah, tetapi untuk kasus ini kita tidak tidak ada constraint-constraint khusus ya. Jadi karena kita mengoptimasi parameter dari satu set
objective functions ya. Nah, setelah itu juga di sini ada tick box yang penting juga untuk di checklist atau tidak di checklist. Jadi kalau misalnya parameter yang kita optimasi itu diharapkan tidak bernilai negatif, maka kita harus checklist ya. Make unconstrained variables non-negative ya. Jadi nanti hasilnya dia mengoptimasi tidak sampai ke range angka kurang dari nol ya. Dia tidak bernilai negatif ya. Jadi nilai akhirnya pasti akan positif. Tetapi kalau misalnya nilainya bisa negatif atau positif, maka kita harus unchecklist ya, tidak di checklist ya kotak ini. Ya. Nah untuk kasus ini karena alfa di sini bernilai positif ya yang diharapkan, maka kita harus checklist kotak ini. Ya. Nah, kemudian untuk solving metodenya kita gunakan GRG nonlinear ya di sini ya. Karena sekali lagi di sini adalah untuk mengoptimasi persamaan nonlinear. Ya. Nah setelah itu kita solve. Ya. Oke. Nah, di sini ada keterangan bahwa solver could not find a feasible solutions. Kenapa hasil ini bisa diperoleh? Karena nilai dari objective functions yang kita optimasi, begitu ya, SSR di sini nilainya tidak exactly nol gitu ya, tidak tepat nol ya. Karena kita tadi melakukan set nilainya itu adalah mendekati atau menuju nilai nol ya. Jadi kalau misalnya nilai objective functions-nya tidak pasti atau tidak tepat nol, maka solver akan mengeluarkan warning-nya adalah tidak menemukan hasil optimasinya begitu ya. Nah, itu tidak masalah ya. Jadi kalau misalnya kita men-set ke value nol tetapi hasil dari objective function-nya tidak nol ya tidak masalah. Itu adalah nilai yang bisa atau yang paling optimum begitu ya, yang bisa dilakukan oleh Excel atau solver di sini. Ya. Tapi kalau misalnya kita set ke minimum bagaimana? Nah, ini minimum, hasil yang akan diperoleh itu seharusnya sama begitu ya. Tetapi di sini kita dapatkan ini kan sama ya tadi ya, alfanya 0,46407 ya, sama pada saat kita men-set eh, eh, objective functions-nya menuju nol. Nah, tetapi di sini karena kita set objective functions-nya ke nilai minimum ya, maka di sini hasilnya seperti ini ya, solver has converged the current solutions. All constraints are satisfied. Ya, jadi solver berhasil ya men-set atau melakukan optimasi begitu ya dan hingga mencapai nilai yang konvergen ya. Nah, di sini dilakukan software has performed 5 iterations for which the objective did not move significantly. Jadi solver sudah melakukan 5 iterasi begitu ya dan di sini objective functions-nya tidak berubah secara signifikan ya. Ya, jadi yang ingin ditekankan di sini adalah kalian boleh melakukan set ke nilai minimum gitu ya atau melakukan set ke nilai nol ya. Hasilnya seharusnya sama saja tetapi hanya kesimpulan atau warning dari hasil optimasinya yang sedikit berbeda begitu ya. Yang satu kalau misalnya nilai tadi tidak exact nol, tidak tepat nol begitu ya, pasti kesimpulannya adalah solver tidak berhasil melakukan optimasi begitu ya. Nah, kalau setnya ke minimum, ya kesimpulannya akan seperti ini. Oke, nah sekarang kita coba lihat di sini ya. Jadi gambarannya kita memiliki data eksperimen ya. Jadi yang titik merah ini adalah basisnya dari data ya. Kita plotkan P terhadap theta yang dikalkulasi dari data dan yang garis biru ini adalah yang basisnya dari calculated ya. Theta calculated yang sudah dioptimasi menggunakan nilai alfa yang optimum ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ya cukup mendekati lah begitu ya. Jadi overlap ya nilainya ya. Meskipun ada beberapa yang outlier lah begitu ya dari pendekatan data eksperimen. Ya, jadi oleh karena itu nilai dari SSR-nya ini tidak exact nol karena ada beberapa titik begitu ya. Untuk pendekatan modeling matematik ini tidak overlay gitu ya dengan pendekatan dari data eksperimen. Ya. Oke, untuk metode pertama, apakah bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak jelas?
Nanti silakan bisa di sambil kalian coba juga ya. Jadi kalian pada saat menyimak penjelasan ini kalian bisa simulasikan juga menggunakan Excel ya di laptop masing-masing ya. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut ke metode kedua ya. Ini metode SSR sudah kita lakukan ya. Metode yang kedua ini adalah kita melakukan linearisasi ya. Nah, linearisasi di sini tadi apa? Kita harus membuat persamaan yang ada di dalam formulasi mathematical modeling ini ya atau modeling matematik ini ke dalam bentuk linear ya. Jadi harus bentuknya adalah Y sama dengan apa tadi? AX plus B ya. Jadi pada saat kita memplotkan Y dan X ya, ini adalah korelasinya adalah linear begitu ya. Nah, kalau ini kan tadi nilainya adalah tidak non linear ya. Pada saat kita tadi plotkan juga ya di sini tidak linear ya. Nah, bagaimana caranya kita melakukan transformasi ke linear untuk persamaan ini? Caranya cukup mudah sebenarnya ya. Jadi cara yang dilakukan adalah kita dengan melakukan operasi matematik satu per tetanya begitu ya. Jadi Y-nya diubah menjadi satu per teta di sini ya. Jadi satu per teta akan sama dengan apa begitu ya? Ya kalau ruas kirinya kita apa jadikan satu per teta begitu ya, maka ruas kanannya juga satu pernya begitu ya akan sama ya. Jadi operasi di kedua ruasnya kita lakukan operasi yang sama ya. Di kirinya satu per nilai dari tetanya, maka ruas kanannya adalah satu per nilai dari ruas kanan begitu ya. Jadi kalau misalnya satu per teta di ruas kiri, maka di ruas kanannya akan menjadi satu pernya, berarti dapat dituliskan ya kebalikannya begitu ya. Satu plus alfa dikalikan dengan P ya dibagi dengan alfa P ya. Seperti itu ya, betul ya. Karena sekali lagi nilai tetanya adalah ini, maka satu pernya ya tinggal dibalikan ya. Pembilang dan penyebutnya. Ya. Nah, dari sini bagaimana caranya kita membentuk persamaan linear ya. Jadi dari sini kita bentuk ke persamaan linear ya. Jadi satu per tetanya sudah pasti dia nilai y-nya ya. Nah, gimana caranya sekarang kita mendapatkan bentuk AX plus B ya. Nah, kita coba sekarang bagi satu per satu. Di sini kan ada dua bilangan ya, satu dan juga ada nilai alfa P ya. Maka di sini kita tuliskan bisa dipisah ya, satu per alfa P ya. Jadi nilai satu ini dibagi dengan alfa P ya, ditambah dengan alfa P dibagi dengan alfa P ya. Betul seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kira-kira nilai A-nya yang mana? Nilai B-nya yang mana dari persamaan ini? Coba. Dan kita harus memplotkan Y terhadap X-nya itu yang mana, begitu ya. Jadi coba kalian lihat dari persamaan bentuk ini, mana nilai Y-nya, mana nilai A-nya, mana nilai X-nya, dan mana nilai B-nya. Coba. Bisa tidak? Silakan. Kalau ada yang mau menjawab atau memberikan pendapat, silakan. Atau saya bisa tuliskan seperti inilah. Saya lebih sederhanakan lagi ya. Jadi satu per teta ini akan sama dengan satu per alfa dikali satu per P ya untuk yang bilangan pertama ditambah dengan apa? Alfa P dibagi alfa P sama dengan berapa? Ya satu ya. Oke, dari sini sudah jelas bentukannya ya. Jadi nilai satu per T ini adalah variabel Y. Ya. Variabel X-nya yang mana? Satu per P, Pak. Ya, good ya. Ini adalah variabel X ya. Satu per alfa adalah Apa? nah, ya. Dan satu di sini adalah nilai dari B ya. Ini kan sudah jelas ya bentukannya ya. Y sama dengan AX plus B begitu ya. Oke ya. Nah, di sini berarti kita sudah mendapatkan persamaan linearnya ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita
menyelesaikan masalah ini dengan pendekatan linearisasi. Kita kembali lagi ke Excel untuk metode yang kedua. Ya. Oke. Nah, perbedaannya di sini adalah dengan metode yang pertama, ya, ada sedikit perbedaan. Kita tetap memasukkan nilai, sekali lagi ya, basis data eksperimen yang diberikan dalam bentuk tabulasi, ini kita gunakan sebagai acuan awal. Ya. Jadi nilai P dan theta dari data eksperimen tetap dimasukkan ya untuk pendekatan yang kedua juga. Nah, tetapi yang berbeda di sini adalah kita membandingkan sekarang ya nilai dari 1 per theta basis dari data dan 1 per theta basis dari perhitungan. Karena tadi kita dalam hal ini adalah membuat nilai dari 1 per theta begitu ya. Dan juga kita apa membuat nilai X-nya sama dengan 1 per P ya. Sehingga di sini apa yang kita lakukan ya, kita harus memplotkan begitu ya. Jadi dari basis data linearisasi ini yang kita lakukan adalah plot antara apa dan apa 1 per theta sebagai sumbu Y-nya dan X-nya 1 per P begitu ya. Ya. Jadi oleh karena itu kita harus sedikit modifikasi di sini ya. Jadi yang sebelumnya P kita buat 1 per P begitu ya dari nilai P tadi ya ini dengan mudah ya 1 per nilai dari tekanannya ya kita dapatkan kemudian 1 per tetanya ya ini sebagai sumbu X-nya sama dengan sorry 1 per X 1 per theta ya. Kita plotkan di sini. Oke. Nah, dari data ini kita sebenarnya sudah bisa melakukan regresi linear ya. Jadi mungkin saya hapus dulu ya regresi linear supaya tidak bingung. Oke, nah di sini saya plotkan antara nilai tadi ya sumbu Y-nya adalah 1 per theta ya, sumbu Y-nya 1 per theta, sumbu X-nya 1 per P ya. Jadi yang Y di sini adalah Oke, di sini adalah 1 per theta ya. Sumbu Y-nya di sini 1 per P ya. Nah, kita plotkan 1 per theta terhadap 1 per P ya. Hasilnya adalah sebagai berikut ya. Nah, setelah itu karena ini pendekatan regresi linear ya atau pendekatan linearisasi, maka kita lakukan eh, regresi linear ya dengan mengklik kanan data eksperimen tadi ya, add trend line ya. Lalu kita pilih linear ya, trend line options-nya. Dan kita masukkan nilai display equation on chart untuk dapatkan nilai dari apa? Nilai dari persamaan regresi linearnya. Bisa juga dimasukkan display R square ya. Jadi nilai R square ini jika mendekati 1 itu akan semakin baik menandakan derajat linearisasinya begitu ya. Jadi semakin mendekati 1 itu semakin linear nilainya ya. Atau semakin baiklah hasil regresi. Nah, kira-kira di sini ada yang perlu kita set lagi tidak? Nah, di sini kebetulan begitu ya. Tadi kita dapatkan persamaannya seperti apa? Persamaannya seperti ini ya. 1 per theta dibagi 1 per alfa dikali 1 per P ditambah 1. Tadi kan nilai B ini adalah sebagai nilai intercept ya. Betul. Ini sebagai nilai intercept. Nah, maka pada saat kita melakukan regresi linear, kebetulan di sini nilai interceptnya sama dengan 1, ya, karena tadi pembagian alfa P dibagi dengan alfa P, ya, maka kita harus melakukan set intercept di sini, ya, karena nilainya berupa konstanta, gitu ya, berupa nilai konstan, ya. Maka kita set intercept di sini harus sama dengan 1. Ya. Jadi sehingga di sini pada saat kita melakukan regresi linearnya, bentuk persamaan regresi linearnya
nilai interceptnya sama dengan 1 agar sesuai dengan bentukan yang sudah kita susun begitu ya pada saat kita melakukan transformasi dari persamaan nonlinear ke persamaan linear ya. Sekali lagi karena ini kebetulan nilai dari interceptnya sama dengan 1 kita harus set intercept ya. Tetapi kalau nilainya tidak sama dengan 1 ya misalnya dia nilainya adalah alfa P per P gitu misalnya ya. Jadi nilainya hanya alfa, maka kita tidak perlu set intercept tersebut karena itu merupakan berbentuk variabel begitu ya. Jadi kita bisa menggunakan persamaan regresi linear yang dibentuk gitu ya dari trendline tadi tanpa harus men-set intercept-nya jika nilai intercept tadi adalah bukan berupa konstanta. Ya. Karena ini kebetulan tadi nilainya sama dengan 1, maka kita harus paksa begitu ya. Nilai dari intercept-nya adalah sama dengan 1 begitu. Oke, ya. Jadi setelah kita dapatkan di sini ya. Nah, di sini kita dapatkan nilai Y sama dengan 1,7792 ya. Jadi mungkin saya tuliskan ya di sini ya. Y sama dengan 1,7792 X ditambah 1 ya. Jadi nilainya Y sama dengan 1,7792 X ya ditambah 1. Nah, maka di sini adalah apa yang kita bisa ekstrak, nilai apa yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi nilai alfa. Nah, nilai alfanya ada di mana di sini ya? Oh, nilai alfanya ada di nilai gradien ya, betul ya? 1/alfa ini sama dengan nilai A. A ini apa? Koefisien dari X ya. Maka kalau dilihat dari persamaan regresi linear yang sudah kita bentuk, mana nilai A-nya? Nilai A-nya adalah ini ya. Maka ini merupakan nilai A, maka nilai dari 1/alfa itu sama dengan 1,7792. Ya, maka nilai alfanya berapa? Ya tinggal 1/1,7792 begitu ya. Jadi nilai alfa di sini sama dengan 1/1,7792. Ya. Jadi di sini kita tuliskan secara manual ya. Jadi kita dapatkan nilai alfa itu adalah dari persamaan regresi linear ya kalau untuk metode yang kedua ya. Kita tuliskan di 1,7792 ya. Maka nilai dari alfanya adalah 1/1,7792 ya. Maka kita dapatkan nilai dari alfanya adalah 0,56205 ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan di sini? Nah, di sini kita masukkan nilai dari 1/θ-nya begitu ya dari hasil calculated ya. Jadi rumusan yang regresi linear tadi kita gunakan untuk menghitung 1/θ dari pendekatan modeling matematik ya. Jadi 1/θ tadi rumusnya apa? Jadi 1/alfa dikalikan dengan 1/p ya. 1/alfa itu nilainya yang ini ya. Dikalikan dengan 1/p yang ini ya. Ditambah 1 begitu ya. Ditambah 1. Itu nilainya. Nah, ups. Ini harus dibuat dolar jangan lupa ya. Kalau tidak ini akan berantakan pasti. Ini berarti E17 yang kita buat dolar karena nilainya berupa konstanta ya. Oke. Berarti nilai tetanya berapa? Ya tinggal 1/nya begitu ya. 1/. Data ini. Ini untuk pendekatan calculated. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat, kita bandingkan pendekatan mana yang sekiranya paling baik begitu ya. Apakah pendekatan menggunakan metode pertama atau pendekatan menggunakan metode kedua? Ternyata dari sini mana yang paling bagus? Kalau dilihat dari data eksperimen ya, ini saya masuk ke slide-nya. Seperti yang di slide ini. Oh iya, ada ya. Yang ini ya. Nah, kalau misalnya kita melihat data eksperimen yang bertitik biru di sini ya, kita bandingkan dengan pendekatan tadi ya, modeling matematik menggunakan sum of square method dan juga metode linearisasi. Mana yang menurut kalian paling bagus? Apakah metode SS atau metode linearisasi? SS, Pak.
Oke, metode SS ya, karena sekali lagi kita melihat kedekatan nilai dari metode yang kita gunakan dengan data eksperimen ya. Kita lihat yang metode SS yang garis orange di sini, ini lebih mendekati lah begitu ya dengan nilai dari data eksperimen. Nah, sedangkan untuk metode linearisasi, ya ini hanya nilainya itu berdekatan pada saat nilai-nilai P yang cenderung rendah begitu ya. Tetapi pada saat semakin tinggi, dia semakin outlier begitu ya, semakin jauh nilainya ya dengan atau errornya semakin jauh gitu. Ada yang tahu alasannya kenapa metode linearisasi ini memberikan error yang lebih tinggi untuk kasus permasalahan yang ini? Oke, alasannya adalah apa coba? Karena apa? Tadi kita melakukan set interceptnya ke satu ya. Ini nih notesnya ya. Jadi kita seakan-akan memaksa lah gitu ya. Memaksa persamaan degresinya tuh nilai interceptnya harus sama dengan satu begitu ya. Nah ini akan menjadi salah satu error yang cukup signifikan begitu ya. Karena berdasarkan hasil regresi tadi, interceptnya kan sebenarnya tidak sama dengan satu, tetapi kita paksa gitu ya, men-set interceptnya sama dengan satu karena disesuaikan dengan persamaan linear yang sudah kita bentuk hasil transformasi dari persamaan nonlinear tadi ya. Jadi ini pendekatan regresi ini ya menjadi tidak akurat ya dibandingkan dengan pendekatan SS untuk sekali lagi kasus permasalahan contoh yang pertama ini. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk kedua metode ini? Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, metode SS dan metode linearisasi. Ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke metode yang ketiga ya. Metode yang ketiga ini adalah metode menggunakan MATLAB ya. Jadi yang ketiga atau menggunakan Octave ya. Tiga menggunakan Octave atau MATLAB. Oke. Nah, bagaimana caranya kita melakukan atau menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan MATLAB ya. Nah, di sini adalah langkah-langkahnya ya. Jadi kita membuat functions ya. Seperti biasa ya, akan ada dua functions. Jadi functions yang pertama ini adalah untuk proses optimasinya ya. Optimasinya, kenapa kita menggunakan Fmin BND? Karena hanya ada satu variabel yang kita evaluasi, yaitu nilai alfa. Ya. Jadi kalau sekali lagi hanya single variabel yang kita evaluasi, kita bisa menggunakan Fmin BND. Ya. Jadi kita tuliskan di sini function regression satu ini terserah ya penamaan dari functionsnya bisa disesuaikan ya. Tetapi yang paling penting dan selalu menjadi catatan adalah pada saat kalian men-save atau menyimpan file kalian, pastikan namanya itu adalah sama dengan fungsi utamanya ya. Jadi kalau misalnya fungsi utama paling atasnya adalah namanya regression satu, maka pada saat kalian men-save script yang sudah kalian buat, nama filenya harus regression satu. Ya. Nah, di sini untuk penulisan sinteksnya sebagai berikut ya. Fminbnd add regressions ya. Jadi regression di sini adalah yang nantinya merefer ke function selanjutnya ya, merujuk ke function selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada angka 0,1 sampai 1. Apa ini? Ya, ini merupakan nilai dari intervalnya begitu ya yang akan kita evaluasi ya. Dari 0,1 sampai dengan 1.
Nah, kemudian yang dimasukkan ke dalam fungsi yang kedua, ya, kita tuliskan di sini functions SS ya, karena basisnya adalah sekali lagi dari untuk MATLAB atau Octave ini adalah basisnya dari metode pertama atau metode sum of square, ya. Jadi di sini kita tuliskan data ya sama dengan ini adalah data-data eksperimental yang tadi dituliskan dalam bentuk tabulasi ya. Jadi kalian masukkan data eksperimen yang ini ya, yang ada di dalam tabel ini. Ya. Nah, kalian masukkan di sini ya. Jadi untuk memisahkan sumbu X dan sumbu Y atau nilai theta dan juga nilai P ya. Nilai P-nya adalah untuk yang kolom pertama. Nilai dari tetanya adalah yang kolom kedua dipisahkan dengan tanda spasi di sini ya. Jadi untuk memisahkan nilai variabel, kalian menggunakan spasi. Nah, titik koma di sini digunakan untuk memisahkan nilai datanya ya. Ini adalah data yang pertama, ini data yang kedua gitu ya, 0,2 nilai P-nya dan nilai tetanya 0,083 ya. Pisahkan lagi dengan titik koma untuk data yang ketiga ya dengan nilai P 0,3 dan nilai tetanya 0,132 dan seterusnya. Sampai nilai P-nya sama dengan 1, nilai tetanya sama dengan 0,317 ya. Oke, nah kemudian setelah kalian masukkan nilai data eksperimen tadi, nah kalian di sini rujuklah nilai dari atau variabel yang akan kalian gunakan ya. Jadi P di sini adalah kita ambil datanya dari data begitu ya. Jadi data tanda dari titik 2,1 ini apa maksudnya? Untuk mengambil data-data yang berada pada kolom yang pertama begitu ya. Jadi kan kolom yang pertama adalah ini ya 0,1, 0,2, 0,3 yang merepresentasikan nilai dari tekanan gitu ya. Jadi sekali lagi data titik 2,1 untuk mengekstrak atau mengambil data pada kolom pertama begitu ya. Nah, sedangkan untuk TD ini maksudnya apa? Theta ya. Karena tidak ada theta simbol begitu ya di MATLAB atau Octave, maka kita gunakan T besar di sini ya. Jadi silakan nanti bisa dituliskan agar lebih jelas. T di sini bukan temperatur misalnya begitu ya, tetapi misalnya kalian tuliskan dengan menggunakan persentase untuk menjelaskan bahwa data ini merupakan theta dari pendekatan data eksperimen gitu ya misalnya ya. Eksperimen. Ya ini kalau mau dituliskan juga silakan ya. Tekanan gitu ya di sini. Tekanan, misalnya kalau ada satuannya silakan bisa dituliskan. Ini hanya sekali lagi memberikan informasi yang jelas ya untuk pembaca lah gitu ya, yang membaca program Octave atau MATLAB kalian. Nah, kemudian di sini setelah kita merujuk ya untuk theta data eksperimen tadi basisnya adalah di kolom yang kedua ya. Jadi nilai 0,059, 0,083, 0,132 dan seterusnya itu merupakan nilai dari theta data eksperimen ya. Nah, setelah itu kalian menghitung atau memasukkan formula untuk menghitung theta dari calculated ya. Jadi ini merupakan saya tambahkan persen gitu ya. Theta dari hasil modeling matematik gitu ya misalnya atau dari calculated ya. Rumusnya apa ya? Rumusnya mengikuti formula yang tadi diberikan ya. Theta P per 1 tambah alfa P ya. Nilai theta. Ini kan theta calculated ya atau theta modeling matematik ya. Jadi di sini alfa ya penambahan titik di sini untuk memastikan begitu ya. Alfa di sini adalah sebagai suatu variabel begitu ya. Alfa titik kali P ya untuk memastikan titik di sini adalah sebagai jeda sebelum dikalikan dengan parameter lain ya. Jadi untuk memberikan catatan bahwa alfa di sini adalah sebagai satu variabel ya. Dot dikali dengan P, dot dibagi dengan ini dot di sini juga untuk memastikan hasil perkalian ini kita bagi begitu ya dengan apa? 1 tambah alfa dikali P. Ya. Jadi tanda titik di sini sekali lagi untuk memastikan bahwa alfa ini sebagai satu variabel ya. Kemudian nanti dikalikan dengan tekanan ya. Oke.
Nah, setelah kalian hitung theta calculated-nya ya berdasarkan rumus atau formula yang diberikan, kalian hitung SS ya di sini ya. Jadi SS di sini adalah apa? Penjumlahan dari TD minus TC dikuadratkan. Ya. Namanya tadi apa? Sum of square gitu ya. Sum of square residual. Ya. Jadi ini penjumlahan dari TD minus TC dikuadratkan ya. Sekali lagi penambahan titik di sini ya untuk memastikan bahwa variabel ini yang kita kuadratkan begitu ya. Jadi untuk memastikan keseluruhannya itu ya kita sebagai satu nilai yang nantinya kita kuadratkan gitu. Oke, kita coba ya saya langsung aja copy supaya cepat ya. Nanti silakan kalian bisa dicoba juga di Octave masing-masing ya. Ini untuk persingkat waktu, saya coba copy untuk kalian ketahui nanti bentuk outputnya itu seperti apa begitu ya. Saya tuliskan seperti ini ya. Jangan lupa ini biasanya kita lupa untuk memberikan nilai n begitu ya. Saya save ini sebagai regression satu, kemudian di run. Hasilnya, di sini keluar ya hasilnya ya, alfa sama dengan 0,46407 ya sebagai outputnya ya. Oke ya, jadi gambaran outputnya seperti itu, nanti silakan bisa dicoba ya di masing-masing perangkat komputer kalian. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk yang metode ketiga? Kalau bisa dipahami? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke latihan soal ya. Jadi silahkan sekarang tugas kalian untuk mencoba mengerjakan soal ini ya. Yang membedakan dengan yang sebelumnya adalah di sini kita langsung mengevaluasi dua variabel ya. Apa itu variabelnya? Sebelum masuk ke formulanya, mungkin saya jelaskan ya kasusnya ini kasus apa. Ini merupakan kita coba untuk menyelesaikan persamaan kinetik yang kita sebut Michaelis-Menten ya. Ini merupakan persamaan yang digunakan untuk memodelkan begitu ya proses katalitik enzimatik ya, reaksi biokimia ya. Nah, ini menunjukkan hubungan antara reaction rate ya atau laju reaksi dan konsentrasi substrat pada temperatur yang diberikan ya. Jadi nilai dari V di sini merupakan volume ya, V max di sini adalah volume maksimum, S di sini adalah substrat ya, konsentrasi substrat, dan Km di sini adalah sebagai laju reaksinya ya, konstanta laju reaksi. Nah, sekali lagi data di sini diberikan ya. If the data is known as follow. Ya, jadi datanya diberikan di sini ya. S sebagai fungsi V. Ya. Jadi nilai S-nya dari 0,1 sampai 1, nilai V-nya di sini beragam ya. Tergantung nilai dari konsentrasi substrat. Nah, di sini kalian diminta untuk menyelesaikan ya. Jadi untuk sekarang coba diselesaikan metode yang sum of square dan linearisasi ya. A dan B ya. Coba diselesaikan dulu. Untuk yang A tadi ikuti dengan metodenya begitu ya, tetapi dalam hal ini sekali lagi kita langsung mengevaluasi dua variabel ya, Vmax dan Km ya. Jadi nilai Vmax di sini dan nilai Km. Ya.
Jadi sekali lagi gunakan sum of square residual ya. Yang kedua adalah linearisasi. Nah, saya mungkin berikan clue untuk linearisasinya ya. Konsepnya sama, kita gunakan satu pernya begitu ya. Jadi di sini kita punya satu per V begitu ya. Kan sama dengan apa? Ya dibalik penyebut pembilangnya ya. Jadi Km plus S-nya menjadi di bagian atas ya. Dan Vmax kali S-nya adalah di bagian bawah. Nah, ini kalau misalnya kita pecah begitu ya, seperti yang persamaan tadi, jadi seperti apa? Satu per V akan sama dengan apa? Km per Vmax dikali satu per S ya, betul ya? Ditambah dengan S per Vmax kali S gitu ya. Jadi saya memisahkan antara Km dan S ya, supaya lebih jelas bentukan bentukan persamaannya ya. Jadi supaya jelas nanti oh yang gradiennya yang mana, interceptnya yang mana begitu ya, dan juga variabel y dan x-nya yang mana ya. Nah, dari sini mana variabel y-nya? Udah pasti satu per v ya. Kemudian mana variabel x-nya? Satu per s di sini ya. Ini adalah merupakan variabel x. Mana nilai a-nya? Nilai a-nya adalah ini ya, km per vmax ya. Mana nilai dari interceptnya? Nilai dari interceptnya ini bisa dicoret ya, s-nya ya. Jadi nilainya adalah satu per vmax gitu ya. Ya, jadi persamaannya jadi satu per V per Km per Vmax kali 1 per S ditambah satu per Vmax. Ya. Jadi nanti setelah kalian melakukan regresi linear, kalian kan akan mendapatkan persamaan regresinya ya. Maka nilai interceptnya sama dengan satu per Vmax ya. Kalian akan mendapatkan nilai Vmax dari intercept tersebut ya. Nilai Vmax yang kalian dapatkan dari intercept digunakan untuk nanti menghitung Km ya. Karena Km per Vmax ini kan sama dengan nilai dari gradien ya. Jadi nilai gradiennya dapat Km per Vmax ya. Vmax-nya dimasukkan dari nilai intercept, maka kita dapatkan nilai dari Km. Gitu. Itu untuk yang linearisasi. Untuk yang SSR, ya kalian tinggal menghitung nilai dari V-nya begitu ya, dari rumus ini. Jadi kan datanya sudah ada ya. Ini nilai dari data sekali lagi ya, data eksperimen. Kalian hitung data calculated-nya begitu ya. Ini data dari modeling matematik ya. Nah, nanti kalian gunakan solver untuk mengevaluasi secara simultan nilai Vmax dan Km ya. Dengan fungsi objektifnya tadi SSR, sum of square residual atau penjumlahan selisih kuadrat ya dari pendekatan Vmax sorry, pendekatan nilai V yang dievaluasi dari data eksperimen dan modeling ya. Nanti itu dijumlahkan sebagai objective functions dan nilainya menuju minimum atau nilai 0. Oke ya, saya berikan waktu sampai pukul 7:30 mungkin ya, sekitar 15 menit ya, 7:30. Nanti kita akan coba bahas ya, jika ada yang sudah selesai satu metode, misalnya SS method dan ingin menunjukkan jawabannya, silahkan ya, bisa langsung ditampilkan. Oke, saya pause recordingnya dulu ya, kalian mengerjakan. Jika ada pertanyaan, saya standby ya di Zoom selama Pak, mengerjakan. Ya, Pak, silakan. apakah yang metode yang pertama ada tebakan awalnya atau Oh ya, tebakan good. Pertanyaannya bagus ya. Jadi, saya coba cek dulu ya tebakan awalnya sebentar. Bagus nih, berarti sudah paham ya. Jadi tebakan awalnya untuk Vmax-nya kita tebak di 0,6 ya. Km-nya di 0,1. Saya tuliskan ya. Vmax-nya 0,6 ya. Km-nya sama dengan 0,1. Saya share lagi. Ya, sekali lagi tebakan awalnya Vmax-nya 0,6 ya. Km-nya 0,1. Ya, silakan bisa dikerjakan. Jika ada pertanyaan di pertengahan pengerjaan, silakan ya untuk bisa ditanyakan. Saya pause recordingnya dan silakan selamat mengerjakan latihan soalnya ya.
Oke, ada yang sudah selesai untuk metode yang pertama mungkin? Atau metode yang kedua bagi yang sudah selesai? Oke, mungkin saya bahas saja ya. Jadi silakan nanti ini kita jadikan tugas ya. Jadi nanti silakan dikumpulkan untuk poin A, B, C ya. Saya akan bahas mungkin poin A dan B ya untuk hari ini. Dan nanti poin C-nya silakan nanti kalian tambahkan ya. Tetapi tetap kalian kerjakan keseluruhan metode ya yang nantinya akan dikumpulkan seperti biasa di Google Classroom ya. Oke, untuk poin nomor A, sekali lagi kita menggunakan metode sum of square ya. Jadi di sini sekali lagi kita membandingkan antara pendekatan data eksperimental dan data calculated. Tadi seperti yang disampaikan ya, ada yang bertanya nilai awalnya berapa. Nah, itu memang sangat penting sekali ya untuk bisa menentukan tebakan atau nilai awal ya. Jadi saya tadi berikan nilai Vmax-nya 0,6 ya untuk tebakan awalnya dan nilai Km-nya 0,1 ya. Nah, untuk V calculated, sekali lagi kita hitung berdasarkan formula yang diberikan ya di dalam soal ya, di mana V calculated di sini bisa dihitung dari Vmax dikalikan dengan X dibagi Km ditambah S ya. Jadi tinggal dimasukkan saja ya di rumusan untuk perhitungan V calculated ya. Jadi Vmax ini dikalikan dengan S ya, dibagi dengan Km ditambah dengan X ya. M tambah dengan S. Oke. Oke. Oke, setelah dihitung ya nilai dari V calculated-nya, kita sekali lagi hitung sum of square-nya ya. Jadi ini sama dengan selisih kuadrat selisih dari pendekatan data eksperimental dan data calculated. Ya. Nah, kemudian di bagian sum of square-nya atau SSR-nya kita jumlahkan ya. Jumlahkan dari keseluruhan nilai dari kuadrat dari selisih tadi ya antara V data dan V calculated. Oke ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sebelum kita lakukan optimasi nilai Vmax dan Km ya, nilai dari calculated ini sangat jauh sekali ya, outlier dengan nilai data eksperimental ya. Karena di sini nilainya belum kita optimasi ya. Cara optimasinya seperti apa? Ya sama seperti tadi ya. Kita menggunakan solver, tetapi di sini sekali lagi kita mengevaluasi dua variabel secara bersamaan ya. Yang sebelumnya kita hanya satu variabel ya, yaitu berupa nilai alfa, sedangkan di sini kita mengevaluasi dua variabel sekaligus, yaitu Vmax dan juga reaction rate constant ya, atau nilai Km-nya. Nah, di sini kita bisa menggunakan solver, set objective functions-nya, sum of square residualnya ya, SSR-nya di sini ke value of 0 ya. Yang dirubahnya apa? Nilai Vmax dan Km ya. Jadi kalian bisa ditekan Vmax ya dan juga ditekan kontrol kemudian KM ya. Jadi untuk memilih dua sel sekaligus begitu ya. Atau bisa menggunakan tanda titik koma ya sebagai pemisahnya di sini. Nah, kemudian jangan lupa di sini tidak ada constraint tambahan lain ya. Jadi kotak ini bisa dikosongkan dan harus menceklis make unconstrained variables non negatif ya. Jadi karena nilai Vmax dan Km ini bernilai positif ya. Jadi kalau nilai parameter yang kita evaluasi bernilai positif, kalian harus menceklis kotak make unconstrained variables non negatif ya. Nah, setelah itu kita solve ya.
Nah, kemudian kita dapatkan di sini ya, nilai dari Vmax-nya sekitar 0,498, nilai dari Km-nya 0,0106. Jadi kita bisa lihat juga di sini pada saat kita plot dengan data eksperimental ya, ini cukup overlay lah gitu ya. Jadi tumpang tindih gitu ya antara data eksperimen dan data calculated yang menunjukkan pendekatan dengan menggunakan metode sum of square ini ya cukup memberikan hasil yang akurat ya. Karena bisa dilihat juga di sini dari sum of square-nya gitu ya, nilainya ini sudah mendekati nol semua ya. Kali 10 pangkat minus 8, kali 10 pangkat minus 10, dan penjumlahannya juga kali 10 pangkat minus 5 gitu ya. Sehingga bisa kita simpulkan di sini bahwa pendekatan sum of square cukup memberikan hasil yang akurat ya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Hmm. Oke, paham ya. Saya lanjutkan ke yang selanjutnya. Nah, sekali lagi untuk yang linearisasi, di sini kita harus mentransformasikan persamaan non-linear menjadi linear, ya. Jadi yang sebelumnya V sama dengan V max S per Km plus S, kita transformasi ke dalam bentuk yang sudah tadi saya sampaikan, ya. Jadi dalam bentuk super V, di mana super V di sini sebagai sumbu Y, ya. Km per V max sebagai gradien, 1/S sebagai X, ya, dan 1/V max sebagai intercept, ya. Jadi oleh karena itu di sini kita perlu memplotkan antara seper V dan seper S ya. Jadi oleh karena itu kita buat di sini 1/S dan 1/V ya dari basis data eksperimen ya. Jadi 1/S, S-nya kita ambil sebelumnya ya. Dan seper V data ya, kita punya V datanya di sebelah sini. Oke, nah ini tinggal nanti kita plotkan dan kita lakukan regresi linear ya. Jadi di sini kita lakukan regresi linear, klik kanan ya, add trend line, kemudian pilih linear, display equation on chart, display R square value on chart ya. Apakah kita perlu set intercept di sini? Yang bisa menjawab? Apakah intercept di sini perlu kita set sama seperti sebelumnya, misalnya sama dengan 1 atau sama dengan 2, sama dengan 3? Tidak perlu, Pak. Tidak perlu. Karena apa? Karena sekali lagi di sini intercept-nya itu adalah berupa variabel ya, bukan berupa konstan ya. Di sini intercept-nya adalah sama dengan 1/Vmax ya. Sehingga nilai dari hasil regresi linearnya ya kita ini gunakan untuk mendapatkan nilai dari parameter yang akan kita evaluasi ya. Nah, kita dapatkan di sini 0,0214x ditambah 2,007 ya. Oke, kita mulai dari intercept dulu ya. Tadi intercept-nya sama dengan apa? 1/Vmax ya. Jadi 1/Vmax di sini akan sama dengan nilai B ya, atau intercept. Ya. Akan sama dengan 2,007. Ya. Jadi kita tuliskan di sini ya, di kotak 1/Vmax 2,007. Sehingga Vmax-nya bisa kita dapatkan ya. Vmax-nya berapa ya? Tinggal 1/nya begitu ya. 1/Vmax ya. 1 per nilai 2,007 ini. Kita dapatkan nilai Vmax-nya 0,4982. Sama, ya hampir sama ya dengan pendekatan sum of square ya. Hanya berbedanya mulai dari digit ke-5 ya. Digit ke-5 dan seterusnya itu berbeda. Tetapi 4 digit desimal awal bernilai sama ya, 0,4982. Nah, kemudian kita sekarang hitung KM-nya. KM bisa kita dapatkan dari mana? Dari gradiennya ya. Gradiennya tadi bernilai apa? KM per Vmax ya. Jadi KM per Vmax di sini sama dengan nilai dari gradien atau A ya. Atau sama dengan di sini tadi nilai A-nya berapa? 0,0214 ya di sini ya. 0,0214. Sekali lagi gradien di sini adalah koefisien dari variabel X ya. Berdasarkan persamaan regresinya ya. Nah, di sini Vmax-nya kita tadi sudah dapat ya. Jadi Km per Vmax yang kita dapat tadi dari intercept ya. Nilainya berapa? 0,0498 0,4982 tadi ya. 982 sama dengan 0,0214. Ya, kita dapat nilai dari Vmax-nya ya.
Jadi kita tuliskan di sini Km per Vmax-nya adalah nilai dari gradien ya 0,0214 ya. Km-nya adalah nilai dari Km per Vmax dikalikan dengan Vmax ya. Oke, dapat 0,01066 sama ya dengan Km yang kita dapatkan dari sum of square ya. Oke, di sini hanya mulai berbedanya di digit ke-6 ya, 0,010663. Di sini 0,010662 ya. Jadi ini cukup cukup mendekati ya. Nah, setelah itu kita coba hitung V calculated-nya setelah kita mendapatkan optimasi nilai Km dan Vmax ya. Jadi kita hitung V calculated-nya menggunakan rumus ini ya. Vmax kali S dibagi Km plus S ya. Sama dengan Vmax kita buat dolar ya, dikalikan dengan S. S-nya yang ini ya. Dibagi dengan Km plus S ya. Km plus S. Oke, tinggal kita drag ke bawah. Oke, nah kita bisa lihat di sini ya, nilainya tuh kecenderungannya sama karena tadi Km dan Vmax-nya ya nilainya cukup identik lah begitu ya, di 4 atau 5 digit desimal pertama ya. Jadi pada saat kita plotkan begitu ya antara perhitungan dengan sum of square, perhitungan dengan menggunakan metode linearisasi dan dibandingkan dengan data ini saling tumpang tindih ya. Yang sehingga di sini menunjukkan bahwa kedua metode ini bisa kita gunakan dengan memberikan hasil yang akurat ya jika kita bandingkan dengan data eksperimen ya. Salah satu alasannya kenapa dibandingkan dengan linearisasi sebelumnya datanya kurang akurat ya, sekali lagi tadi ya, di sini kita tidak melakukan atau memaksa nilai interceptnya begitu ya. Kalau di sini kita gunakan as it is ya, seperti yang kita dapatkan di persamaan regresi linearnya langsung kita gunakan untuk mengevaluasi parameter Vmax dan Km ya, tanpa kita harus melakukan set intercept dari persamaan regresi linear ya, sehingga hasil yang didapatkan dari linearisasi juga cukup identik dengan sum of square dan memberikan hasil yang cukup akurat jika kita bandingkan dengan data eksperimen. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk latihan ini? Sudah cukup paham ya? Nah, sekarang PR kalian adalah bagaimana nanti. Oh ya, silakan Pak Isan. Ah, mohon izin bertanya Pak. Ya. Kalau misalkan pakai yang linearitas itu Hmm. saat saat apa namanya diubah persamaannya kalau dapat konstan berarti otomatis nanti hasilnya tidak bagus Pak ya. Ya, karena tadi ya, kalau misalnya intercept-nya itu adalah konstan ya, kita kembali lagi ke. Nah, seperti ini ya, intercept-nya tadi kan konstan gitu ya, bernilai 1, sedangkan pada saat kita melakukan regresi ya, jadi kan di sini kalau misalnya kita tadi kembali ke hasil dari regresinya, jadi kalau misalnya kita tidak set intercept ya, nah nilainya kan 2,0311 gitu ya. Kalau misalnya kita tidak set intercept-nya ke 1 berdasarkan persamaan yang kita tadi transformasikan begitu ya. Berarti kan di sini pasti ada error gitu ya dari hasil optimasi regresinya. Jadi kita bisa lihat juga dari garis yang terbentuk ya. Jadi garis yang terbentuknya ada sedikit shift ya. Dari yang sebelumnya bentuknya seperti ini, pada saat kita set intercept-nya 1 ada pergeseran dan itu juga akan merubah nilai dari gradiennya begitu ya. Jadi pada saat kita tidak melakukan set intercept, di sini gradiennya 1,5843 ya. Pada saat kita set interceptnya ke 1, ada perubahan 1,7792 ya. Nah, ini yang membuat sekali lagi error yang akan diperoleh begitu ya cukup signifikan dengan metode linearisasi untuk kasus yang pertama tadi ya, karena sekali lagi nilai interceptnya tadi berupa konstan begitu. Begitu Pak Isan ya. Baik Pak, berarti setelah transformasi dan nilai konstan eh, kita sudah tahu hasilnya tidak akan bagus berarti tidak perlu dilanjutkan seperti itu bisa Pak ya.
Ya untuk membandingkan ya dilanjutkan Oh, saja. membandingkan. Oh, oke, oke, Tapi baik, nanti Pak. kita harus bisa menginterpretasikan hasilnya begitu ya. Jadi kenapa Oh, misalnya baik. dengan metode linearisasi oh tidak tidak bagus hasilnya nih beda atau tidak fit dengan data eksperimen ya kita bisa jelaskan dengan pendekatan tadi begitu. Ya kalau misalnya ditanya di soal ujian ya tetap harus dijawab ya. Jadi kalau misalnya hasilnya jelek tidak ditampilkan gitu jangan seperti itu. Tapi kalau misalnya di realnya gitu ya pada saat ingin menyelesaikan misalnya untuk penelitian atau untuk apa untuk hal-hal lain lah gitu ya. Ya kita bisa menggunakan pendekatan yang paling baik lah gitu ya. Jadi memang pendekatan sum of square ini yang paling ini sih yang paling mendapatkan hasil yang lebih akurat begitu ya biasanya. Begitu ya Pak Isan ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Oke, berarti PR-nya ya, jadi ada tugas ya. Ini tugas sebelum liburan nanti ya. Tugasnya adalah tadi ya, yang example tadi, kalian kerjakan ulang begitu ya, dan ditambahkan dengan membuat program untuk oktavnya begitu ya. Tetapi yang sebelumnya kita menggunakan subroutine fmin bnd, kita gunakan sekarang fmin search ya. Jadi silahkan nanti dibuka lagi untuk yang fmin search itu seperti apa ya di bab optimasi yang sudah kita pelajari di minggu lalu ya. Dan menggunakan pendekatan program yang sudah tadi coba dibuat ya. Yang membedakan sekali lagi hanya subroutine saja dan juga pastinya data ya. Dan juga kita mengevaluasi dua variabel secara simultan ya dalam satu program begitu. Nah, ini saya berikan waktu pengumpulannya begitu ya. Ini sampai kan kita ujian itu tanggal 9 ya. Jadi mungkin saya berikan waktu ya sampai sebelum ujian lah begitu ya, sampai tanggal 8 mungkin ya. Karena minggu depan kan ada ini ya, ada Natal dan Tahun Baru ya. Saya tidak mau mengganggu lah begitu ya. Jadi silakan nanti dikumpulkan sebelum ujian di tanggal 8 Januari ya untuk tugasnya. Di Google Classroom seperti biasa ya. Nanti saya akan bukakan folder pengumpulannya dan pastinya rekaman serta materi kuliah akan saya submit juga nanti di Google Classroom. Ya. Oke, jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, karena ini kuliah terakhir mungkin ya, mungkin saya izin mengambil dokumentasi ya. Boleh open cam mungkin semuanya, eh, Pak dosen dan seluruh mahasiswa gitu ya. Mungkin tidak akan bertemu lagi nanti di semester ini. Ini pertemuan terakhir kita. Meskipun nanti kalian masih ada ujian ya dengan secara luring tetapi ya nanti dengan Pak Isan, dengan Pak Gede ya dan Pak Geraldi. Oke, silakan para mahasiswa untuk bisa open cam. Ini kebanyakan masih pada di rumah kali ya, belum di kampus. Saya tunggu sampai 7.52 ya. Biasanya diperlukan waktu beberapa saat lah gitu ya untuk touch up. 2 menit saya tunggu. Oke, masih ada siapa nih? Mas Yusuf, Mbak Tasya, Pak Gede, bisa mungkin open cam sebentar saja.
752 saya capture saja ya. 1 menit lagi sebentar. Oke, kita ambil gambarnya ya. Saya hitung hitungan 3. Silakan bisa memberikan pose yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin ya. Sebentar, saya coba. Sebentar. Supaya ini saya coba untuk copy dulu. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih semuanya atas atensi kehadirannya selama perkuliahan di proses komputasi ya. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat ya. Ini menjadi bekal kalian ya, dasar dasar dari teknik kimia salah satunya yang bisa digunakan nanti ke depannya, harapannya begitu ya. Jika nanti ada pertanyaan terkait dengan proses komputasi ini, silahkan ya, jangan sungkan untuk bertanya ke depannya. Saya akan dengan senang hati lah bisa menjawab gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih juga Pak Ihsan, Pak Gede, dan Pak Geraldi. Nanti mohon bantuannya untuk pelaksanaan ujian begitu ya. Dan juga nanti kita, saya minta berkas-berkasnya ya, untuk kemudian nanti kita bisa rekapitulasi untuk nilainya begitu. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya, para dosen. Saya tutup ya kuliah hari ini dan kuliah terakhir. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya, sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Pagi Pak, terima kasih. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Selamat pagi Pak, terima Terima kasih kasih Pak. Pak. Sama-sama.